Baik, saya lanjutkan. Kita akan belajar bab 7, yaitu pengelolaan kas. Pengelolaan kas. Kas, oke. Sebenarnya kas ini kan aktiva yang paling liquid ya. Makanya kita perlu kelola. Mulai dari bab 7 ini, pembahasan manajemen keuangan kita akan masuk di bagian keputusan pengelolaan modal kerja. Oke. Bagian 7.1 itu motif memiliki kas. Motif memiliki kas. Ya, motifnya apa gitu ya. Yang pertama di situ dijelaskan ada motif transaksi. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Oke. Transaksi artinya uang itu digunakan untuk kita bayar-bayar. Kita butuh apa gitu tuh kita pakai uang ya, transaksi. Yang kedua berjaga-jaga, nanti kalau ada kebutuhan mendadak, terutama perusahaan ya, pasti mungkin ada kebutuhan mendadak yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah motif untuk spekulasi, artinya untuk investasi untuk mendapatkan laba. Dari sini nanti kita bisa menghitung sebenarnya ya kas yang efektif berapa. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena nanti kalau kita ngomongin transaksi, berarti kas ini digunakan harus seliquid mungkin. Liquid, karena liquid itu berarti apa? Bisa untuk bayar-bayar, semuanya bisa terbayar, baik yang transaksi atau berjaga-jaga. Sedangkan yang ketiga spekulasi, artinya kas itu harus menghasilkan keuntungan. Kalau Anda bayangkan ketika Anda memegang kas terlalu banyak, maka yang terjadi adalah Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan dari memegang kas tersebut. Jadi nganggur gitu istilahnya, nganggur, kasnya nganggur. Oke, untuk selanjutnya kita langsung menghitung ya, sebenarnya berapa sih kebutuhan kas sebuah perusahaan gitu. Ya, yang pertama ini kita ngomong 7.2 ya, model manajemen kas. Untuk model yang pertama disebut dengan model persediaan. Model persediaan. Oke, pada model ini rumusnya ada lagi sama dengan akar 2 OD dibagi I. Ya, dimana di sini O-nya itu adalah biaya transaksi setiap kali merubah sekuritas menjadi kas. Kemudian D-nya itu adalah kebutuhan kas setiap tahun. Tinggal dimasukkan rumus ini. Oke, nanti ketemu dan kita bisa hitung biaya kehilangan kesempatan. Biaya dan biaya transaksi. Nanti bisa dicek di dalam buku ya. Oke, kita lanjutkan. Model yang kedua yaitu model Miller dan Orr. Miller dan Orr. Oke, pada Miller dan Orr ini kita akan melihat dua batas ya. Yang pertama batas atas dan batas bawah. Nah, ini adalah kas yang seharusnya. Nanti kas itu kan misalnya contoh ya, contoh saja di sini 1 juta.
artinya kas kita harus 1 juta. Nah setiap hari kan pasti naik turun. Kalau naik dan dia sudah sampai batas ini, misalnya batas ini adalah 10 juta gitu ya, sini batasnya misalnya 0, sudah naik sampai 10 juta berarti kebanyakan, berarti kita harus jual asetnya sampai ke bawah. Nah sebaliknya kalau kas kita turun sampai 0 habis, berarti kita harus segera apa? Menjual aset yang kita miliki sehingga dapat uang. Oke, saya ulangi ya, 1 juta itu pas kalau ada segini, tapi kan naik turun. Kalau naiknya mentok sampai 10 juta, berarti kita harus segera membeli sekuritas supaya kita apa? Mendapat keuntungan dan uangnya bisa berkurang sehingga nanti balik ke 1 juta lagi. Sedangkan kalau misalkan uangnya itu habis, nggak ada kas, kita harus segera menjual sekuritas yang kita punya supaya kasnya bisa balik ke tengah sini. Jadi seimbang. Konsepnya seperti itu, rumusnya bisa dilihat di halaman 119. Silahkan dihitung saja. Yang penting kalian paham nalarnya bagaimana. Kemudian ada namanya 7.3 sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Nah, untuk teman-teman, ketika pengumpulan dan pembayaran kas ini sekarang sudah beda dengan materi yang ada di buku ya. Ini pakainya cek, padahal sekarang sudah sangat-sangat mudah untuk mentransfer uang. Bisa lewat m-banking, bisa lewat internet banking, ya sama ya, hampir sama ya. Artinya kita tidak perlu ke bank. Oke. Kemudian untuk di buku itu diajarkan cek, tapi saya tidak hanya itu. Sekarang ada OVO, ada Dana, itu semuanya pembayaran GoPay, macam-macam. Sekarang pembayaran kas ini sudah sangat gampang, tidak seperti di buku ya. Di buku itu mungkin masih cara lama, tapi untuk sekarang ini sudah sangat maju, modern, sehingga yang namanya pembayaran dan pengumpulan kas bisa dengan melalui online tanpa kita harus ke kantor bank. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah portofolio investasi. Pada bagian ini kita sedikit ngomongin tentang investasi ya. Jadi portofolio investasi. Nah, misalnya kalau perusahaan itu punya kas sebesar 600 juta, diperkirakan 400 jutanya kan 400 jutanya dipakai misal gitu ya. Berarti kan yang 200 juta bisa kita buat investasi yang lain. Ini dipakai 3 bulan lagi. Nah, ini bisa di investasikan gitu ya. Investasikan. Jadi sisanya ini bisa kita investasikan, atau yang ini investasikan tapi hanya 4 bulan saja juga bisa ya. Maksud saya 3 bulan ya, bisa. Nanti itu hitungannya ada di buku. Oke, untuk ringkasan, bagian ringkasan ini lebih kepada bahwa yang namanya kas kayak model Miller and Orr tadi ya, ada batasnya atas bawah, kasnya di. Jadi yang optimal di sini ya, artinya ya memang digunakan benar, tapi kan tidak bisa selalu flat seperti ini. Kadang bisa naik turun, bisa naik sini atau ke sini. Kalau dia sudah mentok ke sini, dia harus dikeluarkan dengan cara dibelikan sekuritas supaya kita untung. Kalau sudah di sini berarti habis kan nggak ada kas, berarti kita harus jual sekuritas yang kita punya sehingga kasnya nambah. Seperti itu permainannya ya. Terima kasih teman-teman. Untuk kode ya, untuk kode yang pertama kelompok 1 adalah 2IU3, kelompok 2 kodenya 2AE2, kelompok 3 kodenya adalah 1UO4, kelompok 4 kodenya adalah 1EI3, kelompok 5 kodenya adalah 4AC3, kelompok 6 kodenya adalah 4IO2, kelompok 7 kodenya adalah 3AU1, kelompok 8 kodenya adalah 3EO4. Oke, untuk pertanyaan keaktifan
sekarang ini kalian untuk kas, bagaimana kalian mengendalikan kas pribadi ya, apakah sama dengan konsep-konsep Miller dan Orr tadi misalnya, ataukah berbeda? Kalau berbeda bagaimana, tolong ceritakan ya. Oke, silahkan tulis di komentar, kemudian screenshot jawabannya, kirim ke WA saya. Terima kasih, video ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.